Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini, gue akan membahas Boruto episode terbaru, yakni episode ke-282 yang berjudul Kisah Sasuke Penyusupan. Ya, seperti yang udah kita tahu ya sebelumnya, pada akhirnya novel dan manga Sasuke Retsuden diadaptasi menjadi anime mulai bulan ini hingga beberapa pekan ke depan. Yang mana tentunya hal ini cukup masuk akal juga sih. Manga Sasuke Retsuden sangatlah populer ketika dirilis beberapa waktu yang lalu hingga sekarang. Misalnya pada website Manga Plus, website resmi baca manga, kita tahu Sasuke Retsuden berada di urutan ketiga yang populer dan mengalahkan manga utama yakni Boruto yang ada di urutan kelima. Hal ini mungkin terjadi karena kisah yang diangkat adalah kisah Sasuke kan ya? Karena seperti yang kita tahu, masih banyak fans Naruto di luar sana yang lebih pengen tahu kisah para karakter lama dari Naruto daripada kisah generasi baru di Boruto. Termasuk kalian juga kan ya? Hehe. Ya, jadi oke, kalau gitu kita bahas aja ya. Apa yang terjadi di episode pertama arc Sasuke Retsuden ini? Karena ternyata ada beberapa perbedaan yang cukup menarik antara versi manga dengan versi anime. Apa sajakah itu? Check it out. Oke, adegan dibuka dengan Sasuke melihat dan mendengar percakapan antara dua wanita terkait cincin pernikahan. Di mana setelahnya, dia menjadi teringat-ingat tentang kisah beberapa tahun yang lalu di mana dirinya harus juga berurusan dengan cincin pernikahan. Ya, jadi kisah Sasuke Retsuden ini ternyata dijadikan suatu flashback di anime Boruto. Yang artinya kisah ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu dan Sasuke hanya mengingat-ingat apa-apa yang terjadi pada waktu itu. Ini wajar juga sih mengingat pada saat itu Rinnegan Sasuke masih ada. Yang artinya ini terjadi sebelum penyerangan Ishiki ke Konoha ya. Maka dari itu sengaja dibuat flashback agar tetap bisa masuk menjadi bagian episode di Boruto saat ini. Yang mana Sasuke sudah kehilangan Rinnegannya karena ditusuk oleh Borushiki. Tapi walau demikian, kisah ini bukan hanya flashback semata yang tidak ada artinya ya. Karena tepat sebelum Sasuke menceritakan kisahnya kepada kita, dia sempat mengatakan bahwa dirinya masih belum menemukan sisa-sisa peninggalan Kara. Sehingga kemungkinan besar di akhir arc ini, Sasuke yang mengingat sesuatu tentang ceritanya akhirnya menemukan clue yang berhubungan dengan Kara. Agar plotnya bisa menyambung ke arc berikutnya di bulan Februari, yakni arc penyerangan kode yang merupakan kelanjutan manga Boruto. Setelah terakhir kali setahun lebih udah kita disajikan kisah yang gak ada hubungannya dengan manga di anime Boruto. Lama banget kan ya? Hehe. Baik, kembali lagi ke cerita. Jadi di awal cerita dikisahkan Naruto sedang kelelahan, sedang kesakitan karena ternyata dia mengidap suatu penyakit langka yang mana seluruh pengobatan tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Karena ternyata penyakit ini adalah penyakit sama yang pernah diderita Hagoromo Otsutsuki dulu. Yang mana setelah dilakukan penelitian oleh Konoha, ternyata Rikudo Sennin pernah tinggal untuk beberapa waktu di negara bernama Redaku. Sehingga kemungkinan besar obat dari penyakit ini pasti juga ada di tempat itu juga kan ya. Dan ya, dikarenakan negara Redaku tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara api tempat desa Konoha berada, serta adanya kekacauan dan kelaparan yang melanda negeri tersebut, maka tentunya akan sangat sulit untuk pergi ke sana dan meminta petunjuk obat tersebut secara langsung. Oleh sebab itu, Kakashi sebagai mantan Hokage berusaha mencari tahu tentang obat penawar tersebut dengan jalur damai dan strategik, di mana dia di sana melamar pekerjaan menjadi seorang guru pribadi bagi pangeran dari negara Redaku, sambil menyelidiki dokumen tentang obat tersebut di perpustakaan kerajaan. Namun, karena butuh waktu bagi Kakashi untuk menemukan petunjuk obat tersebut, sedangkan di lain sisi Naruto semakin parah. Akhirnya Sasuke ingin sesegera mungkin pergi ke negara Redaku tersebut sendirian dan mencari tahu secara langsung petunjuk lain tentang obat tersebut, yakni melalui ke tempat tinggal Rikudo yang saat ini telah berubah menjadi penjara.
Ya, adegan berpindah di mana Sasuke sudah tiba di penjara dengan menjadi salah satu tahanan. Oh ya, di sini seharusnya ya kalau di manga dijelaskan lebih dahulu bahwa Sasuke ketika datang ke negeri Redaku sempat bertanya-tanya ke penduduk tentang Rikudo Senin. Namun sayangnya tidak ada yang tahu kecuali salah satu wanita yang tinggal di sana. Tapi naasnya, barang bawaan wanita tersebut dicuri oleh sekelompok penjahat sehingga Sasuke yang ada di sana membantu menangkap penjahat tersebut dengan kekuatan Rinnegan-nya yang masih ada. Dan disinilah Sasuke tak sengaja mendengar tentang obrolan penjahat yang tertangkap bahwa mereka karena sekarang gagal kabur, maka mereka semua akan dibawa ke Tatar, penjara kelas berat yang dulunya adalah laboratorium astronomi yang pernah disinggahi Rikudo Senin. Sehingga Sasuke memutuskan untuk menjadi tahanan agar dirinya bisa mencari info di sana. Sayang banget ya, bagian lumayan penting dan adegan pertarungan Sasuke ini langsung di skip dan dihilangkan begitu aja di animenya. Baik, kembali lagi, setelah itu Sasuke dibawa ke ruang makan tahanan untuk diperkenalkan ke para tahanan lainnya. Dan di sini, Sasuke juga berkenalan dengan teman satu selnya. Akan tetapi, dari sudut lain ruangan, terlihat ada beberapa tahanan yang tiba-tiba ingin menyerang Sasuke. Kalau di anime mungkin ini karena Sasuke adalah tahanan baru gitu ya. Jadi lebih kayak semacam sambutan atau salam dari para tahanan lain gitu. Hehe. Tapi kalau di manga sebenarnya ya karena tahanan tersebut adalah kelompok penjahat yang kemarin ditangkap Sasuke. Yang bikin alasan mereka sekarang menyerang Sasuke jelas banget. Ya karena mereka marah dan balas dendam. Beneran sayang banget kan ya adegan ini di skip oleh animenya, ya nggak? Dan kemudian tak lama setelah kekacauan terjadi, Zansul, sang direktur penjara ini, langsung memperingatkan Sasuke agar dirinya tidak berbuat masalah. Untuk sekarang, mungkin dimaafkan karena Sasuke masih baru. Tapi jika terjadi lagi ke depannya, Sasuke bakal dapat masalah yang besar pula. Begitu kata Zansul. Namun setelahnya, terlihat salah satu tahanan tiba-tiba berusaha kabur dari penjara, berlari keluar hingga melewati batas area terlarang. Sehingga, ya, tak lama kemudian dirinya menemui Meno, sang dinosaurus yang menjadi penjaga area terlarang tersebut. Yang kemudian Meno menyerang dan langsung memakan tahanan tersebut hidup-hidup. Ya, sekali lagi di sini juga sebenarnya di manga lebih jelas peristiwa tentang kaburnya tahanan ini. Bahwa sebenarnya setelah kekacauan di ruang makan tersebut, tahanan ini mengajak Sasuke yang terlihat kuat untuk kabur bersama karena tahanan tersebut juga sedikit berbakat dalam pengendalian cakra. Tapi sayangnya Sasuke menolak dengan sangat lugas ya karena Sasuke kan emang pengen dipenjara dengan sengaja di sini. Hehe. Sehingga orang itu kabur sendirian dan pada akhirnya sama seperti di versi animenya, dia dimakan Meno, sang dinosaurus misterius. Kemudian, hari berganti malam, teman satu sel Sasuke yang sedang bermain dadu mengajak Sasuke untuk ikut bermain. Sasuke yang awalnya menolak karena sedang memikirkan sesuatu, akhirnya setuju ketika dia berpikir bahwa dia bisa memanfaatkan mereka. Ya, karena jika menang, Sasuke ingin orang tersebut mau menuruti permintaannya untuk membantu mengelabui petugas ketika ada inspeksi. Karena pada saat itu juga, Sasuke ingin menyelinap keluar mencari tahu info tentang obat Rikudo tersebut. Dan akhirnya, pada permainan tersebut, jelas Sasuke menggunakan trik kotor untuk memanipulasi dadu tersebut, sehingga dia dapat menang dengan mudah. Walau sebelumnya, sebenarnya dia nggak tahu apa-apa tentang permainan ini. Dan kemudian setelah dia sukses menyelinap keluar di suatu ruangan yang besar, dia tak sengaja bertemu dengan Meno. Ya, di sini juga awalnya Sasuke menduga Meno adalah makhluk Kuchiyose. Namun, dirinya tiba-tiba terkaget-kaget ketika dia salah. Ya, Meno tidak bisa di Genjutsu Sharingan olehnya, yang mana membuat Sasuke semakin bingung. Dan akhirnya memutuskan untuk menyerang Meno dan menghabisinya sampai tidak ketahuan. Karena dirinya tidak sengaja membuat jejak pertarungan di ruangan tersebut.
Dan pertarungan pun terjadi. Sasuke dengan kunainya sempat merobek dan memutuskan jari-jari Meno. Hingga akhirnya Meno kabur karena kesakitan sambil bersimbah darah. Dengan melihat hal ini, Sasuke juga semakin tidak tenang karena adanya darah tersebut semakin membuat dirinya bakal kena masalah kalau ketahuan nantinya. Dan ya, ketika esok harinya dari jendela ruang makan, Sasuke melihat ke arah luar dan menemukan luka-luka dan jari Mino kembali utuh, seolah-olah tidak terjadi pertarungan apa-apa. Dia pun tidak bergeming karena saking kagetnya. Sehingga Direktur Zansul yang tak jauh dari sana, sang pemilik Meno, akhirnya paham dan tahu bahwa Sasuke lah orang yang sudah menyerang Meno kemarin. Sasuke yang udah terpojok pun tidak memiliki pilihan lain selain menggenjutsu Zansul agar dirinya tidak ketahuan. Ya, tapi sayang ya, genjutsunya berefek sama seperti kepada Meno, tidak mempan kepada Zansu. Kalau di manga sebenarnya langsung dijelaskan ya secara singkat bahwa karena Zansul memiliki mata dari kaca atau cermin. Tapi di anime sepertinya dibuat misteri ya. Dan setelah itu Zansul pun pergi sambil memberikan ancaman serius kepada Sasuke bahwa pengawasan kepadanya akan diperketat. Kemudian adegan terakhir ditutup dengan tambahan adegan intrik internal di kerajaan Redaku bahwa Perdana Menteri yang sekarang adalah penguasa negeri dan meminta Pangeran Nanara, murid Kakashi tadi, untuk mengungsi ke tempat lain karena seluruh negeri sedang dalam kelaparan dan berusaha untuk memperluas wilayah ke negara lain agar mampu mendapatkan makanan dan harta. Namun, apakah hanya itu saja yang diinginkan Perdana Menteri kepada Pangeran? Pastinya akan dijelaskan lebih lanjut ya di episode-episode berikutnya karena juga di akhir episode sebelum ending, diperlihatkan Kakashi menyamar dan masuk ke perpustakaan kerajaan dan menemukan sebuah catatan dari Rikudo Sennin. Sepertinya Kakashi lebih dulu ya menemukan petunjuk obat Rikudo Sennin daripada Sasuke, ya enggak? Apakah seperti itu? Kita tunggu aja episode-episode berikutnya. Gimana pendapat kalian di episode pertama arc Sasuke Datsuden ini? Menurut gue udah lumayan sih, minus beberapa adegan yang di skip, jadi agak gimana gitu, dan juga ada salah satu kesalahan dari studio Pierrot. Tapi overall masih bagus kok. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah ya teman-teman. Oke, cukup sampai di sini pembahasan videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas tentang Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi stay tune ya. Terima kasih. Salam WWBA.